Setiap pagi, sebelum matahari muncul di balik bukit, suara dayung bambu membelah keheningan sungai. Itulah suara milik Rizal, seorang guru muda yang baru 2 tahun lalu diangkat sebagai tenaga honorer. Ia tinggal di sebuah dusun di tepi sungai di Jawa Tengah. Sekolah tempatnya mengajar berada di seberang sungai, di sebuah desa terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan perahu atau menyeberangi jembatan kayu yang kini sudah lama roboh. Perahu yang ia gunakan bukan perahu biasa. Ia membuatnya sendiri dari batang bambu yang diikat dengan tali tambang bekas. Kadang, jika arus deras, air masuk dan membuat kakinya basah. Tapi Rizal tak pernah mengeluh. Selama anak-anak di seberang masih mau belajar, "Aku akan terus menyeberang," katanya pelan setiap pagi sebelum menurunkan perahu ke air. Sekolahan SD di desa seberang hanya memiliki 3 ruang kelas. Atapnya bocor, papan tulisnya sudah pudar, dan buku pelajaran banyak yang robek. Namun setiap kali Rizal datang, anak-anak selalu berlari menyambutnya. "Pak Rizal datang! Pak Rizal datang!" teriak mereka sambil menepuk-nepuk tangan. Anak-anak di sana rata-rata anak petani dan buruh ladang. Banyak di antara mereka datang ke sekolah tanpa sepatu, kadang bahkan tanpa sarapan. Rizal mengajar semua mata pelajaran, dari matematika sampai bahasa Indonesia. Ia sering mengubah pelajaran jadi permainan agar anak-anak tak bosan. "Belajar itu seperti menyeberangi sungai," ujarnya suatu hari. "Kalau takut duluan, kita tak akan sampai ke seberang." Musim hujan tiba. Sungai yang biasanya tenang kini berubah menjadi arus deras kecoklatan. Pagi itu, warga sempat melarang Rizal menyeberang. "Air sedang tinggi, Nak. Bahaya," kata seorang bapak tua. Namun Rizal tetap membawa dayungnya. "Kalau saya tidak datang, anak-anak pasti menunggu." Mereka tidak tahu apa itu libur kalau gurunya tidak bilang. Angin berembus kencang, bambu-bambu di perahunya berderit. Rizal menggenggam erat dayungnya, menatap derasnya sungai yang seolah menantangnya. Ia berhasil menyeberang meski pakaian basah dan kakinya menggigil. Hari itu hanya 5 murid yang hadir, tapi Rizal tetap mengajar dengan senyum. Malamnya, setelah pulang mengajar, Rizal duduk di depan lampu minyak. Ia menulis surat untuk ibunya di kampung. "Bu, anak-anak di sini sangat bersemangat. Mereka tidak punya banyak, tapi mereka punya semangat yang luar biasa. Kadang aku merasa kecil sekali di hadapan perjuangan mereka." Ia melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya. Bagi Rizal, setiap hari adalah perjuangan kecil untuk sebuah cita-cita besar, agar anak-anak di ujung desa tahu bahwa ilmu bisa mengubah hidup. Sebagai guru honorer, Rizal hanya menerima gaji yang tidak seberapa per bulannya. Kadang ia menerima bayaran berupa beras atau sayur, hasil ladang dari orang tua murid. Namun ia tak pernah menagih. "Kalau aku berhenti karena uang, siapa yang akan ajar mereka?" gumamnya suatu malam ketika menghitung uang receh di dompet. Pernah suatu kali perahunya bocor karena bambu lapuk. Ia memperbaikinya dengan karung bekas semen dan potongan ban dalam motor. "Selama masih bisa mengapung, aku akan terus mendayung," katanya dengan senyum getir. Suatu pagi, ketika Rizal hendak menyeberang, hujan deras mengguyur sejak malam. Sungai meluap, arus begitu kuat. Tapi hari itu adalah hari ujian semester. Ia tahu anak-anak menunggu. Dengan keyakinan, ia menurunkan perahunya ke air. Namun di tengah sungai, tali bambu di bagian bawah perahu terlepas. Perahu oleng,
Air masuk dengan cepat. Rizal berpegangan pada dayung sambil berusaha menepi. Ia berhasil mencapai tepi sungai dengan tubuh menggigil. Tas dan buku-bukunya basah kuyup. Beberapa lembar kertas ujian hanyut terbawa arus. Di seberang, anak-anak berlari menyambutnya, menolongnya naik ke darat. "Pak, Bapak nggak apa-apa." Rizal hanya tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kalian siap ujian." Hari-hari berikutnya berjalan berat. Perahu bambu semakin rusak. Kepala sekolah bilang belum ada dana untuk memperbaiki jembatan. Beberapa guru pindah karena tak tahan dengan medan berat dan gaji kecil. Rizal mulai merasa lelah. Suatu sore, ia duduk di tepi sungai, menatap air yang tenang setelah hujan reda. Apakah perjuanganku akan berarti? Batinnya lirih. Namun tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat anak-anak yang biasa. Ia ajar menulis di tanah dengan ranting kayu, mencoba berhitung dan membaca tanpa menunggu guru datang. Saat itu, matanya berkaca-kaca. Mungkin hasil perjuangannya belum terlihat, tapi semangat anak-anak itu adalah jawabannya. Hari itu, Rizal duduk di tepian sungai setelah selesai mengajar. Senja mulai turun dan air sungai berkilau keemasan. Dari jauh, suara tawa anak-anak masih terdengar. Mereka bermain di tepi air, menunggu giliran diantar pulang dengan perahu bambu kecil milik Rizal. Namun, di antara suara tawa itu, tiba-tiba datang seorang pria berjaket lapangan, membawa kamera dan papan catatan. "Selamat sore, Pak. Saya Dimas, relawan dari Yayasan Pendidikan Daerah," katanya ramah. Rizal tersenyum sopan. "Oh, iya. Sore juga. Maaf. Di sini sinyal susah. Jarang ada tamu sampai ke tempat ini." Dimas menatap perahu bambu kecil yang sudah rapuh, lalu melihat sekolah Reyot di balik bukit. "Bapak yang setiap hari menyeberang sungai itu?" Rizal mengangguk pelan. "Iya, Pak. Kalau tidak saya yang datang, anak-anak itu tidak belajar." Dimas terdiam lama. Di matanya ada kekaguman. Dalam hati, ia bertekad, kisah ini tak boleh hilang begitu saja. Beberapa minggu kemudian, Rizal dikejutkan oleh banyak pesan yang masuk dari teman lamanya di kota. "Rizal, kamu viral. Beritamu ada di media sosial tentang guru yang menyeberang sungai setiap hari." Rizal bingung. Ia tidak tahu apa-apa tentang dunia viral. Namun keesokan harinya datang rombongan kecil dari pemerintah kabupaten bersama Dimas. "Kami membaca kisahmu, Pak Rizal," kata salah satu pejabat muda. "Kami malu. Harusnya daerah ini sudah lama punya jembatan. Kami akan usulkan pembangunan segera." Rizal terdiam. Bibirnya bergetar menahan haru. Ia menatap sungai yang selama ini jadi teman sekaligus rintangan. Akankah semua perjuangan ini akhirnya berbuah? Beberapa minggu kemudian, suara mesin dan pekerja mulai menggema di tepi sungai. Anak-anak berlarian melihat alat berat pertama kali. "Pak Rizal, Pak Rizal, nanti kita nggak perlu naik perahu lagi ya?" teriak mereka gembira. Rizal tersenyum. "Iya, Nak. Tapi jangan lupa, jembatan itu bukan cuma buat lewat. Itu tanda kalau kita pernah berjuang bersama." Meski begitu, Rizal tetap mengajar seperti biasa. Ia masih mendayung perahu setiap pagi. Tak ingin melewatkan satu hari pun sebelum jembatan itu benar-benar berdiri. Tak lama setelah pembangunan jembatan dimulai, kabar baik lain datang. Yayasan Dimas bersama warga desa sepakat membangun sekolah baru dengan bahan bangunan yang layak. Rizal ikut turun tangan setiap hari, mengangkat batu,
mengecat dinding, bahkan menata kursi bekas yang disumbangkan oleh sekolah kota. Anak-anak membantu mengecat dengan kuas kecil di tangan mungil mereka. Salah satu anak berkata polos, "Pak Rizal, nanti sekolahnya ada atap yang gak bocor ya?" Rizal tersenyum, menahan air mata. "Iya nak, nanti kita gak perlu lagi basah-basahan waktu hujan." Hari itu, langit cerah tanpa awan. Warga desa berkumpul di tepi sungai. Di atas jembatan beton yang baru selesai dibangun, tergantung spanduk bertuliskan, "Jembatan Harapan untuk anak-anak sungai kecil." Rizal berdiri di depan dengan seragam sederhana. Ia tidak tahu harus berkata apa. Saat diminta berbicara, ia hanya menunduk. Lalu berkata lirih, "Saya cuma ingin anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa takut arus deras. Semua ini bukan untuk saya, tapi untuk masa depan mereka." Suara tepuk tangan membahana. Di antara kerumunan, beberapa orang menangis haru. Setelah jembatan dan sekolah berdiri, kehidupan desa berubah. Anak-anak tak lagi terlambat karena air pasang. Guru-guru baru datang membantu. Dan Rizal kini menjadi kepala sekolah kecil itu. Bukan karena gelar, tapi karena dedikasi. Setiap sore, ia berdiri di jembatan, menatap matahari tenggelam di balik pepohonan. Sungai yang dulu memisahkan, kini justru menghubungkan. Beberapa tahun berlalu, Rizal duduk di ruang guru sekolah barunya, menatap surat yang datang dari muridnya dulu, Lila, yang kini kuliah di kota. "Pak Rizal," tulisnya, "kalau bukan karena Bapak, mungkin saya masih di rumah. Tidak tahu apa itu cita-cita. Terima kasih sudah menyeberang sungai setiap hari, membawa ilmu dan harapan." Rizal menutup surat itu perlahan. Ia tersenyum, menatap perahu bambu tua yang kini tergantung di dinding sekolah sebagai simbol perjuangan. Di bawahnya terpampang papan kecil bertuliskan, "Dulu kami menyeberang dengan perahu bambu. Sekarang kami menyeberang dengan ilmu." Angin sore bertiup pelan, menggerakkan bendera merah putih di depan sekolah. Rizal menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kini, sungai tak lagi jadi batas. Ia telah menjadi jembatan harapan, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk dirinya sendiri.